Sobat TVRI, ketemu lagi bareng Kania di Ngoben, Ngobrol Ngonten. Kali ini menjadi episode yang menarik buat kita semua anak-anak muda biar peka gitu ya terhadap lingkungan sekitar dan juga sesama, sekaligus berdampak dari langkah kecil tapi mewujudkan nyata. Nah, kali ini kita akan bertemu sama salah satu tim dari komunitas 1000 Guru yang ada di Lombok. Hai Wibi. Halo Mbak Kania. Gimana? Kenal. Salam kenal juga. Iya. Malah kita udah ngobrolin banyak hal tadi ya. Gimana Wibi, boleh diceritain sedikit ya, kalau ini kan 1000 Guru itu tidak hanya ada di Lombok ya, di berbagai macam daerah kayak seluruh Indonesia itu ada komunitas 1000 Guru. Mungkin bisa dikasih tahu juga ke Sobat TVRI, ini komunitas ini sebenarnya ngapain sih kegiatannya dan benefitnya apa? Dapat duit kah atau bisa disebut bekerja atau as a volunteer? Oke. Ini back to the old times. Ini di 2012, waktu itu saya masih SMP kayaknya. Jadi di 2012 itu ada namanya Kak Jemi. Kak Jemi itu seorang videografer, fotografer. Itu dia pernah ke NTT, kemudian masuk ke daerah pedalaman untuk take shot gitu. Terus dia secara nggak sengaja nemu sekolah di pedalaman itu. Terus dia nemu siswa-siswi yang nggak pakai sepatu, nggak ada tas. Itu perlu dipertanyakan kan, maksudnya dia kemana? Tapi pakai seragam sekolah. Yang nyatanya siswa-siswi itu berjalan entah berpuluh-puluh kilo, berbelasan kilo menuju sekolah, dari rumah ke sekolahnya. Jadi dari sanalah diangkat, oh ternyata di balik indahnya NTT itu masih ada anak-anak pedalaman yang susah sekolahnya. Jadi dari sana hadirlah kenapa enggak kita buat kegiatan yang lain dari yang lain. Itulah kenapa dinamakan traveling and teaching. Travelingnya dapat, kemudian teachingnya dapat. Nah, lahirlah 1000 Guru. Kenapa namanya 1000 Guru? Dalam artian 1000 Guru tuh semua bisa jadi guru. Jadi nggak mandang terhadap profesi apapun. Kayak contoh mungkin Kak Kania sebagai presenter, itu juga bisa kan menjadi guru, dalam artian ada passion mengajarnya. Jadi nggak menutup sama nggak harus bergelar juga gitu ya. Yang penting ada passion untuk mengajarnya. Itulah asal-usul kenapa 1000 Guru itu lahir. Nah, untuk 1000 Guru itu bentuknya yayasan, pusatnya di Jakarta. Kemudian dari KJM itu dibentuk ke setiap regional yang ada di setiap provinsi. Tetapi yang di Lombok itu nggak kebagian yang sampai Sumbawa dan Sumbawa Besar dan itu lainnya. Karena cakupannya kita lintas pulau dan ya ITB ternyata seluas itu ya. Jadinya masih ada keterbatasan juga di situ ya. Saya berharap sih kedepannya bakalan jadi satu kesatuan, yaitu 1000 Guru NTB. Tapi sementara ya masih 1000 Guru Lombok. Masih 1000 Guru Lombok. Tapi sejauh ini udah tahun keberapa berarti 1000 Guru Lombok ini bekerja gitu ya? Kita berkegiatan di tahun 2015 awalnya. 2015 10 tahun lah ya kira-kira ya. Sekarang. Dan ya besok ini saya spill dikit. 13 Desember besok ini kita genap 1 dekade. Yeay, semoga ini berdampaknya tidak hanya berdampak di Lombok gitu ya. Ini bisa berdampak lebih luas lagi. Tapi kalau ngomongin soal 1000 Guru di Lombok, itu kayak gimana sih perkembangannya sejauh ini kan udah 1 dekade ya? Cukup masif, cukup besar karena kita cakupannya nggak hanya di Lombok ternyata. Dalam artian ketika kita open recruitment, volunteers itu yang daftar justru dari luar daerah, bahkan ada yang dari luar negeri. Oh ya? Iya. Kemarin yang 2 tahun yang lalu, tahun lalu kita kedatangan dari Malaysia 3 orang. Jadi media sosial balik lagi itu yang menjadi senjata dan campaign utama kita. Jadi dari sanalah kita bisa nge-reach out orang-orang yang kayak kita menyebarkan kegiatan kita dan ternyata dilirik sama orang-orang. Ya itulah 1000 Guru sekarang pesat. Untuk sekolahnya sendiri daerah pedalaman itu sekitar 23. Kemudian untuk siswa-siswi yang sudah kita jangkau itu sekitar 600-700 lebih. Berapa sekolah tadi? 23 sekolah. Itu notnya daerah pedalaman ya. Ya, daerah pedalaman. Ya cukup sulit dijangkau. Artinya jumlah daerah pedalaman pun juga itu masih kategori banyak begitu ya? Iya, masih banyak. Karena kalau nggak salah di tahun lalu, ini koreksi kalau salah ya, KLU itu masih daerah 3T.
Jadi kemarin kita banyak juga kegiatannya di Lombok Utara. Dan sepertinya sekarang sudah berubah ya, udah keluar dari kalau nggak salah udah sih. Zona kategori 3T itu. Nah, sebelum kita membahas tentang ini nih, penasaran soal apa sih yang dilakukan sama komunitas Seribu Guru ini, boleh dong dibagi sebenarnya untuk menjadi bagian dari volunteer kita sebutnya ya di Seribu Guru ini harus seperti apa? Harus syaratnya apa aja? Apakah siapa aja dan gimana aja, asal masuk aja bisa atau gimana? Ini balik lagi ke omongan yang tadi, Seribu Guru Lombok, Seribu Guru, itu kan semua bisa jadi guru. Dalam artian siapapun bisa mendaftar. Jadi ketika kita open recruitment, silahkan daftar aja, isi aja Google Form-nya. Tetapi tantangan utamanya itu yang pertama banyak saingan. Banyak saingan. Berarti, lanjut dulu. Banyak saingan, kemudian ketika udah daftar itu kita ada seleksinya, ada proseduralnya. Contoh kayak kita fokusnya sebenarnya gandeng anak muda, karena kita pengen anak muda tuh, ayo ini saya muda juga ya, ayo kita berkontribusi untuk pendidikan kita menjadi lebih baik. Jadi nggak ada tuh antara pendidikan di kota dengan di desa, gapnya nggak ada. Dalam artian ya udah kita setara. Gitu. Kampanye-nya ayolah anak-anak muda kita berusaha meningkatkan pendidikan di daerah pedalaman. Tadi syaratnya 18 sampai 35 tahun. Nah, untuk kategori lainnya ya basic aja sih, seperti sehat, kemudian yang menjadi kunci utama juga passion untuk mengajar. Itu yang paling penting, kemudian fisik dan mental. Nah, itu dia. Karena balik lagi daerah pedalaman itu jalannya kita sangat harus, challenging ya. Naik turun gunung. Tapi balik lagi traveling. Iya betul. Iya kan? Traveling. Itu anggap aja kita lagi traveling. Apalagi sekarang lagi zamannya naik gunung ya kan? Naik gunung, turun gunung. Anggap aja ini kita mengajar sambil naik turun gunung ya kan? Traveling. Jadi untuk ke daerah pelosoknya itu kiri kanannya landscape-nya bagus juga. Jadi itu dianggap traveling juga. Iya, dianggap healing, nggak bikin pusing gitu lah ya di selama perjalanan ya. Betul. Nah, nanti dari habis prosedural itu kita ada seleksi wawancara juga. Nanti dari sana kita memantapkan para peserta, meyakinkan kalau emang niat baiknya itu bisa terrealisasikan di pedalaman tersebut. Apakah ketika dia, misalnya saya daftar nih, saya memenuhi syarat ibaratnya ya, saya dilihat dari fisik sama mentalnya kuat nih gitu kan, sekuat baja gitu, bisa nih langsung tekun bisa juga dong, gitu kan ya. Bisa. Nah tapi itu dia ada trainingnya atau langsung aja ikut programnya langsung? Kita nggak ada training, cuman kita ada technical meeting. Technical meetingnya tuh cukup ribet kalau yang di Lombok ya, karena kita pengen memaksimalkan kegiatan itu. Jadi technical meeting kita antara 3 sampai 5 kali per acara. Technical meeting tuh berarti ngapain aja nih yang personil-personil baru nih? Kita pertama rombak lesson plan, kemudian nentuin activity di sana ngapain aja, kemudian berdiskusi ringan aja tentang daerah Lombok ya seperti apa. Karena kebanyakan kita kan volunteersnya dari luar daerah, kemudian ketika masuk ke Lombok itu mereka kayak sama sekali nggak ngerti apa-apa terkait bahasa yang ada di sini. Nah itu dia. Karena anak-anak di pedalaman bahasa banyak daerah juga ya yang nggak ngerti, nggak bisa malah bahasa Indonesia. Jadi mereka komunikasi di sana menggunakan bahasa Sasak baik dengan guru atau sesama mereka. Gitu. Jadi itu yang cukup PR banget. Benar. Ini saya jadi tertarik ya, besok kayaknya Januari open saya urutan pertama yang daftar nih. Tapi kalau ngomongin soal yang antusiasme gitu ya buat mengajar, ini kan salah satu bentuk program untuk mengajak anak-anak muda yang gabut tapi punya niat baik gitu ya untuk berbagi sesama, nggak cuma materi doang tapi ilmu juga bisa. Nah ini apakah setelah dia join gitu ya ada limitnya gitu, misalnya by kontrak atau seperti apa sih? Untuk itu sebenarnya tergantung programnya. Saya jelasin dulu ya, program utama dari Seribu Guru Lombok itu ada 3. Yang pertama traveling and teaching. Di sana tuh kita ke daerah pedalaman ya basic sih. Kita mengajar, kemudian kita traveling. Di hari Jumatnya, disclaimer juga, kita biasanya kegiatan Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi di hari Jumatnya kita kumpul, kemudian kita berangkat ke sekolahnya. Di sana kita prepare, kemudian sampai malam diskusi lah dan main-main sama anak-anak juga, jangan lupa. Terus di Sabtu paginya tuh kita udah
teaching, belajar mengajar dan belajar juga sih sebenarnya. Iya, mempelajari mereka itu kan ilmu juga kan. Oke. Kemudian sampai sore, kemudian kita ada istirahat. Sorenya kita biasanya strolling around atau jalan-jalan di sekitar lokasi tersebut. Malamnya kita ada pentas nih. Wih. Iya, untuk kegiatan. Dari adik-adik itu ya? Iya, sama adik-adiknya. Okay. Barulah di minggunya tuh kita traveling around ya sekitar sekolahnya dan atau sekitar daerah sana. Ya itu traveling and teaching. Kita sebut aja TNT ya biar gampang ya. Iya, TNT. Kemudian yang kedua ada teaching and giving atau TNG. Itu 1 hari. Aja ini keberlanjutan dari TNT itu. Kalau bahasa Sasaknya itu bejangu. Iya, menjenguk sekolah yang pernah kita datangi. Oke. Ya, jadi kita kayak monitoring, kemudian ini gimana perkembangannya anak-anak, kemudian apakah ada permasalahan lagi atau lebih ke mereka antusiasmenya, semangatnya belajar tinggi lagi gitu. Jadi kita perlu kayak monitoring, kemudian mereka butuhnya apa, nanti kita cari revenue, barulah kita ngasih seadanya dan sedapatnya kita. Berarti itu time-nya beda ya? Maksudnya beda. Untuk yang waktu teaching itu kan Jumat, Sabtu, Minggu. Nanti yang next programnya TNG, tadi, itu biasanya TNG itu beda Sabtu lagi? Aja. Oke. Gitu. Kemudian ada Smart Center. Smart Center itu ya kita mengusahakan memberantas apa yang menjadi permasalahan di sana. Contoh kayak setauku dulu tuh pernah ada terkait dengan konsultasi gigi kalau nggak salah atau tentang kesehatan. Jadi kita ngumpulin donasi, kemudian dari kita ngasih apa yang menjadi permasalahan mereka. Gitu sih. Nah ini seru ya, karena secara tidak langsung kan walaupun turun ke lapangan gitu ya, turun melihat kondisi adik-adik di pedalaman gitu kan, itu bikin hati kita jadi ternyata kita jauh harus merasa lebih bersyukur gak sih ngelihat kondisi itu gitu ya. Nah kalau ngomongin soal program tadi kan banyak tuh, udah ngelihat gimana apa yang dibutuhkan juga mereka, gimana perkembangan mereka di sana. Sejauh ini nih, selama Wibi join di 1000 Guru dan selama udah berjalan programnya, apa permasalahan yang mungkin paling berat, bisa dibilang kategori berat kali ya, atau mungkin butuh perhatian lebih nih? Yang pertama mungkin banyak teman-teman atau Kania juga tahu kalau di Lombok itu pernikahan dininya tinggi ya. Banget. Jadi permasalahan utamanya di sana. Bahkan kemarin di tahun 2022 atau 2023 itu kita ke SD bahkan udah ada yang nikah. Tapi masih lanjut sekolah. Jadi sana kayak ngelihat anak SD yang udah nikah aja kayak miris. Ya itulah. Itu mungkin jadi problem yang utama. Kemudian yang kedua tuh mereka kebanyakan broken home dan tinggal bersama nenek atau kakeknya. Jadi mereka kayak untuk secara psikisnya itu sangat terganggu, kemudian mentalnya juga terganggu, dan itu menjadi kendala atau permasalahan. Nah itu tantangan kan bagi para pengajar ini ya. Terus apa yang bisa kalian lakukan kalau nemuin case kayak gitu? Tadi juga belum selesai. Yang ketiga ada kesehatan. Ada kesehatan, maksudnya kesehatan itu mereka kebanyakan daerah pedalaman beragam banget tentang penyakitnya. Itu sih bahkan juga. Yang terakhir itu ada yang skabies. Skabies itu kayak gatal-gatal sampai nanahan di tangannya. Nah terus tantangannya tindakan dari kita, kita perlu survei, mungkin perlu survei yang cukup matang, bahkan kita sampai 5 kali lebih survei ke sana. Kita nentuin tuh kayak permasalahan di sana apa, kemudian kita cuman cukup budgetnya segini, kira-kira gimana Pak gitu dengan guru yang di sana. Jadi kita perlu diskusi juga dengan guru-guru di sana. Dan problem utamanya juga di sana di daerah pedalaman itu minim sinyal. Minim sinyal dan minim listrik. Itu yang jadi kendala kita. Mungkin orang-orang mikir kenapa nggak dihubungi via telepon aja gitu. Ya, sedangkan problem utamanya itu. Problem utamanya itulah yang paling krusial justru ya. Perlu 5-6 jam ke sekolahnya. Jadi itu kita perlu identifikasi dulu. Kalau yang terkait kesehatan tadi, kita sekarang udah kerjasama. Ini saya bocorin dikit. Kita boleh. Mau ada kerjasama sama Siloam untuk pemeriksaan gratis. Itu apakah akan menjadi rutin itu pemeriksaan gratis itu atau mungkin? Semoga ya. Saya berharap. Semoga didengar ya, semoga didengar juga oleh para nakes dan juga para pimpinan yang terketuk juga hatinya untuk melakukan kegiatan kemanusiaan ini secara berkelanjutan gitu ya. Karena tadi pedalaman itu kalau udah nggak ada sinyal, pedalaman sekali namanya ya. Nah ini sebenarnya kan serunya itu adalah ketika kita ketemu sama case-case itu yang nggak pernah kita temuin di
kota lah ibaratnya seperti itu ya. Nah ini kalau dari sisi jangkauan, apakah posisi rumah warga dengan sekolah, kalau kita fokus ke pendidikan gitu ya, itu jangkauannya emang masuk kategori yang sulit atau mungkin masih bisa terjangkau tapi kurang perhatian? Oke. Ini cukup beragam juga. Dua-duanya masuk. Oh, dua-duanya masuk, oke. Tapi mostly kebanyakan itu sulit dijangkau dan jauh dari rumah warga. Dalam artian kemarin pernah ada satu case kita mencoba mengantar anak sekolah itu untuk pulang ke rumah mereka. Ya kita mikir biasa aja jalan, kemudian sampai di rumah mereka gitu. Tapi nyatanya kita harus mendaki bukit, menyeberangi sungai. Untuk ya kita bisa membayangkan adik-adik setiap hari itu melewati itu sih. Jadi di sana kelihatan banget kalau jangkauan sekolah sama rumah warga itu cukup jauh. Oh cukup jauh, ya, oke. Bahkan itu cukup jauh di mereka. Kemudian bagaimana dengan kondisi sekolahnya dengan apa ya anggapannya aspal gitu, aspal besar atau jalan utama. Akses jalannya ya. Ya jalan utama itu jauh banget. Jauh banget. Nah itu melihat itu apakah kalian bisa mengajukan sesuatu? Artinya kan itu juga ada campur tangan pemerintah di dalamnya kan. Nah apakah dari anggota sendiri ini bisa melakukan lebih, mungkin mengajukan proposal untuk perbaikan ini? Artinya ada kolaborasi kan di sana, nggak cuma dari 1000 guru aja. Kita selalu sih koordinasi dengan kepala desa ataupun kantor camatnya. Ya untuk di apa ya lebih lanjut nggak boleh ngomong ya. Nggak apa-apa. Ini kan kita kan keluh kesah yang ada di pedalaman itu harus kita suarakan. Jadi untuk lebih lanjutnya itu ya kita kurang mendapatkan informasi lagi. Feedbacknya kita nggak dihubungi, feedbacknya kita nggak dapat. Cuman sekedar perizinan aja sih. Balik lagi regulasi ya. Nah, kalau begini pedalaman terus nih kalau begini nih. Terus kita bakalan tetap sih untuk menyuarakan terkait dengan kendala kita, terkait dengan potensi anak-anak yang memang cemerlang dari mereka ke depannya, kita tetap menyuarakan itu. Nah, karena tekun tuh nggak cuma ngajar ya, tapi tetap memfasilitasi terus gitu ya kan. Itu dia. Nah, kalau misalnya ngomongin soal tadi kan jalan, akomodasi kita bisa lihat ya, akomodasi, transportasi. Nggak cuma tantangannya ada di anak-anak yang kita temuin saat kita ngajar, tapi tantangannya di pengajarnya juga. Betul. Itu gimana? Kan harus survei lebih dari 5 kali dan semacam tanggungan akomodasi, transportasi. Sebenarnya kan kalian volunteer, tidak digaji bisa dibilang itu. Itu biaya dari mana? Banyak juga yang nanya terkait ini. 1000 guru sebenarnya funding atau dapat uangnya dari mana? Nah gitu. itu dia. Ini sebenarnya kita funding utamanya itu dari HTM atau dari uang acaranya yang kita tentukan dan kita sebar di media sosial. Itu murni dari sana, untuk donasi juga murni dari sana. Tetapi dan untuk kemungkinan kita selalu open donasi. Jadi bagi mereka yang tidak lolos daftar atau bagi teman-teman atau bagi para pengajar yang memang nggak sempat waktu, tenaganya bisa meluangkan sekedar apa ya revenue atau uang lebih terkait dengan acara tersebut, karena balik lagi ini demi kepentingan anak-anak di pedalaman. Jadi untuk kita yang 1000 guru timnya 1000 guru itu 0% dapat, dan ya kebanyakan dari kita sebenarnya pas open recruitment team kita sama-sama setuju kita nabung untuk akhirat. Sama berdampak untuk anak-anak di pedalaman kita. Itu dia sih gitu. ya. Ada kepuasan tersendiri ya kan. Kita senang juga. Kepuasan tersendiri karena emang yang join pun juga harus punya niat yang sama. Kalau niatnya cuma isi konten di sosmed itu nggak akan berjalan lama pastinya ya. Tapi kalau niatnya emang benar-benar murni mengajar, menyalurkan ilmu, itu sih bakal langgeng gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat ini kan sebenarnya challenging banget ya. Sebenarnya penting apa yang dilakukan programnya ini ketika kita menyentuh langsung kebutuhan yang ada di sana ke adik-adik yang ada di pedalaman, tapi juga menjadi tantangan juga gitu kan ya. Nah kalau misalnya event ini kan by event, artinya apakah rutin? Ada time schedule-nya gitu kah setiap bulan? Atau seperti apa? Kemudian sekali untuk survei pun juga itu butuh effort yang besar kan? Nah, itu gimana tuh? Untuk schedule tadi atau jadwal tadi sebenarnya kita udah tentukan dari contoh aja yang relate sekarang. Di Desember ini kita udah harusnya FGD atau internal meeting gitu.
Jadi kita udah menentukan tahun 2026 kita akan TNT berapa kali, kita akan TNG berapa kali, kemudian kita bakalan bentuk acara apa aja nih. Tahunan berarti ya? Ya, tahunan. Dan bisa aja by accident kita bilangnya, kalau emang ada acara yang emang bisa kita buat, ya why not, kenapa enggak kita buat aja. Contoh kemarin di 2023 kita ada pameran di Segara Space terkait dengan kita udah lakuin apa aja Seribu Guru Lombok sejak 2015. Jadi kita bentuk tuh kayak pameran yang sepatutnya pameran. Jadi kita cetak foto, kemudian mengundang para guru yang udah mengajar di daerah pedalaman yang punya impact besar. Mereka menjelaskan di sana kegiatannya seperti apa. Jadi Segara Space itu F&B, jual kopi dan segala macamnya. Jadi customernya datang dapat vibes dari Seribu Guru Lombok itu. Mereka melihat daerah-daerah pedalaman, mereka lihat adik-adik itu tantangannya apa, kemudian kegiatannya apa aja di sana. Mereka bisa lihat ada foto-fotonya di sana. Dan itu menjadi acara yang by accident. Tapi balik lagi tadi, kita seperti pada umumnya, insya Allah di 2026 besok kita traveling and teaching ada 2 kali. Kemudian ada teaching and giving ada 4 kali. Untuk tanggalnya dan bulannya dipantau aja di media sosial. Nah media sosialnya apa nih? Kalau misalnya ada di Instagram _Seribu_Guru_Lombok. Di LinkedIn juga ada Seribu Guru Lombok. Nah itu dia ya, buat Sobat TVRI yang mungkin tertarik gitu ya, ingin berbuat baik dengan berbagi ilmu sesama gitu, dan juga pengen healing sekalian, nambah temen juga. Betul, ya kan? Relasi. Nah ini bisa langsung ikut all in one semuanya, bisa langsung aja pantengin sosmednya ya. Betul. Nah kalau ngomongin antusias nih, apakah Seribu Guru Lombok ini lebih banyak antusiasnya orang-orang, maksudnya teman-teman muda yang ada di Lombok, atau justru dari luar yang lebih banyak tertarik untuk join? Ini by data. Dan kita juga nggak bakalan nyangka, pasti udah tahu, kebayang ya. Ya, kebanyakan dari luar daerah. Luar daerah. Tapi nggak nutup kemungkinan juga teman-teman yang di Lombok banyak juga tuh yang ikutan daftar, banyak juga yang ikutan join kemarin. Dan ya itu menjadi ajang untuk reuni dan kumpul-kumpul mereka. Bahkan ya seperti Kania juga bilang, di sana tempat ketemunya tuh kayak orang-orang yang sesama passion, sesama niat baiknya dipertemukan. Dan ya ketika niat baik dipertemukan kan jadi impactnya besar. Iya betul ya, berkali-kali lipat dampaknya. Ya nggak pernah kita, ini tidak terlihat kasat mata ya, tapi ternyata bisa dirasakan begitu besar. Nah kalau misalnya yang anggota aktif sendiri di komunitas Seribu Guru Lombok ini berapa orang yang biasanya tim untuk turun gitu ya? Untuk tim dari Seribu Guru Lombok itu ada 20-an yang aktif, dan nggak nutup kemungkinan juga para senior atau sesepuh kita ikut membantu juga. Itu sekitar 40-60. Ini kan balik lagi, kita sudah berdedikasi sejak 2015, jadi lumayan panjang ya perjalanannya. Iya panjang sekali. Jadi sekarang diisi dengan para Gen Z. Para Gen Z ini biasanya lebih banyak magernya nggak sih, atau lebih justru membara banget sih, semangatnya menyala terus? Ini kita realita aja ya. Untuk malasnya mungkin dikit, karena Gen Z dari Seribu Guru Lombok itu lumayan aktif dan lumayan sibuk juga. Mungkin tantangannya di sana. Karena pengen coba semua hal ya, jadinya banyak sekali kegiatan yang diambil ya. Jadi untuk kumpulnya perlu kita scheduling juga. Makanya kebanyakan sekarang kita by Zoom meeting aja untuk internal meetingnya. Nah ngomongin soal teknologi nih ya, tadi ngomongin Zoom meeting, saya kepikiran teknologi juga. Nah gimana kemudian kalau udah ngomongin soal di pedalaman, jadi kan ada banyak program tadi kan, TNT, TNG dan lain sebagainya, banyak sekali program yang mereka dapatkan gitu kan. Tapi secara gambarannya nih, ngapain sih ngajarnya, kurikulumnya apa, kemudian bentuk pengajarannya tuh kayak gimana, apa yang mereka peroleh, apakah sama seperti yang ada di sekolah, atau mungkin lebih ke soft skill, atau apa? Silakan. Ini balik lagi ke tujuan dari Seribu Guru, yaitu menselaraskan atau tidak ada gap antara yang di kota dengan yang di desa. Dalam artian kita berusaha meningkatkan literasi dan numerasi yang ada di anak-anak di pedalaman. Jadi
kita berusaha akan bersaing dengan yang di kota biar nggak ada gap terkait itu. Untuk pengajarannya sendiri kita ya balik lagi ke survei juga tadi. Mereka sebenarnya udah berjalan kurikulumnya seperti apa. Dan kita perlu rombak ulang, kayaknya kita perlu kegiatan outdoor, kegiatan indoornya seperti apa. Dan ya alhamdulillah ketika kita oprek itu kita ada khusus untuk teachingnya. Dalam artian kita merekrut para anggota guru yang emang udah berkompeten dan ya kita minta tolong buatin lesson plan namanya. Jadi dari mereka kayak buat lesson plan-nya nanti di jam ini atau di sesi ini kita mengajar secara formal dalam artian perkalian menghitung, membaca ataupun menulis. Jadi dari kemudian kita juga harus belajar terkait dengan outdoornya karena kita berusaha untuk meningkatkan soft skill dari mereka. Outdoornya biasanya ngapain sih kegiatannya? Banyak banget. Kreativitasnya apa kreativitas, nih? Seperti games-games yang pada umumnya mungkin teman-teman di sini outingnya kantoran ya biasa kan ada gamesnya tuh ya seperti itu. Tapi kita menyesuaikan dengan kondisi dan anak-anak di sana. Dan yang tentunya wah mereka yang bakalan diingatnya sepertinya itu deh. Karena kan namanya juga anak-anak tuh pasti happy-nya ya, happy yang bikin happy itu yang terekam di memori pastinya ya kan. Nah kalau misalnya ini kan berbicara kalau yang sasaran kita ini kan anak-anak ya, usia dini. Bagaimana bentuk pendekatannya? Karena kan ketemu sama orang baru gitu kan pasti siapa ya ini ya? Kalau saya jadi anak kecil juga siapa ya gitu kan? Maksudnya kayak butuh waktu ya lama untuk bisa mendapatkan ininya, feel-nya gitu untuk bisa berbagi. Itu menjadi tantangan yang utama juga ya. Tapi belakangan ini saya melihat, bukan belakangan ini, tapi ketika saya join, saya mikirnya juga hal demikian. Malah saya yang mikir nanti gimana ya ketika ketemu sama anak-anak, pendekatannya kayak gimana ya. Tetapi di lapangan ya, wah. Wahnya nih gimana nih? Kita disambutnya tuh sangat besar dan luar biasa banget. Ya. Jadi kemarin kita disambut pakai gendang bele. Berasa kayak ada upacara apa gitu ya? Jadi malah mereka yang terbuka gitu seperti apa ya untuk pendekatannya. Kayaknya kita lebih PR-nya tuh pendekatan tentang problem mereka. Dalam artian kita punya program, kita punya kegiatan yang namanya heart to heart. Jadi di sana sesi curhatan lah. Nah di sanalah pendekatan kita yang sebenarnya. Dalam artian mereka di anak-anak pedalaman tuh ada problem apa, kemudian cita-citanya sebenarnya apa, kemudian pengennya nanti kedepannya seperti apa, apakah melanjutkan pekerjaan dari orang tuanya ataupun pengen lepas dari tuntutan itu, kemudian mengejar cita-cita yang emang bisa digapai, namun terhalang oleh tempat dan kondisinya. Terus kalau udah dengerin artinya keluhan gitu ya, apa yang mereka butuhkan gitu kan, itu kan persoalannya pelik ya, karena nggak cuman berkaitan sama si anak aja, tapi juga keluarganya. Nah apa yang dilakukan sama tim pengajar gitu ya, ketika mendengarkan keluhan itu pasti kan, apa yang bisa aku lakukan ya gitu kan, pasti berpikir gitu. Beragam sih, ada yang emang inisiatif untuk, nggak tahu ya, mungkin kalau anak-anak kan kita perlu menggandeng dan menghangatkan mereka, itu yang utama. Dan sepertinya itu emang harus kita lakuin sekarang dan tegaskan di awal. Kalau emang hal itu terjadi, ya udah kita menghangatkan mereka seperti apa. Dan kemudian kita berusaha untuk membuka pandangan mereka kalau emang mimpi mereka itu sebenarnya bisa digapai, nggak hanya stuck di sana aja. Dan mereka tuh sebenarnya bisa menggapai cita-cita seperti teman-temannya yang di kota gitu. Dan ya volunteers itu berusaha untuk meyakinkan hal tersebut. Dan kemudian kemarin di tahun 2023 alhamdulillah ada salah satu volunteers yang memang memberikan biaya untuk pendidikan selanjutnya. Jadi ketika heart to heart itu diceritakan tentang keluh kesahnya, mungkin di sana diceritakan tentang biaya, mungkin di sanalah hatinya terbuka, kemudian bukan terbuka lagi ya, malah lebih semangat lagi untuk
memberikan terhadap anak-anak di pedalaman. Jadi ya diberikanlah biaya untuk pendidikan yang lebih lanjut. Nah ini dia ya, jadi uluran tangan itu tidak cuman hal sederhana, berangkat dari hal sederhana gitu ya, sampai akhirnya membuat hal yang lebih besar lagi. Jadi semoga banyak anak-anak yang juga terbantu dengan itu ya. Amin. Dan ini pembuka peluangnya ini dari komunitas 1000 Guru itu tadi. Nah kalau ngomongin soal tadi kan udah heart to heart ya, ketemu sama anak-anak. Ke Wibi sendiri deh. Kenapa sih, punya pengalaman unik nggak? Terus kenapa akhirnya bertahan sejauh ini ya di komunitas 1000 Guru? Yang pertama, ini balik lagi doktrin atau didikan orang tua tuh sangat penting banget. Jadi saya dididik oleh orang tua tuh untuk peduli terhadap sesama. Jadi dari kecil itu udah dicontohin penyaluran tangan atau panjang tangan itu seperti ini pada umumnya. Sosial itu lebih penting, maksudnya untuk kita sebagai manusia itu nggak hanya tentang mencari uang, menikah, kemudian meninggal, tapi kita juga harus meninggalkan dampak positif bagi sesama kita. Jadi itu yang membuat saya dan men-trigger saya untuk ya sosial itu nyatanya membuat saya bahagia gitu. Dan ketika kegiatan sosial nggak dibayar pun saya merasa sangat happy, merasa sangat nyaman, merasa sangat malah saya yang banyak belajar dari mereka yang ada di pedalaman. Dalam artian, oh saya itu ternyata kecil ya. Saya itu ternyata nggak seberat itu untuk menjalankan hidup. Masih ada yang lebih berat, masih ada yang lebih berusaha hidup lebih bahagia. Nyatanya ketika kita sekolah dulu, ketika nggak dijemput pun kayak ngambek. Ketika untuk sekolahnya kayak males-malesan. Melihat mereka yang di sana kayak wow, berjalan melewati bukit, melewati sungai, kemudian nggak ngeluh tuh kalau dijemput, nggak dijemput maksudnya, kayak gitu. Itu yang membuat saya ternyata saya nyaman di sana sih. Dan ya ada satu hal yang membuat saya tersentuh juga, kegiatan kemarin. Biasanya kan kita basic ketika ditanya cita-cita ya dokter, apalagi polisi dan segala macam lainnya. Kemudian saya berusaha untuk volunteers itu ceritakanlah apa yang perlu diceritakan tentang mereka kerjanya seperti apa dan di mana. Kemarin itu ada yang cerita kalau volunteers itu kerjanya itu di BMKG gitu, kayak prediksi cuaca. Jadi dia ceritakan di kelas, kemudian kita di malam hari kan ada pentas seni. Kita kayak nanya, biasanya malam di sini hujan nggak gitu, dan nggak expect jawaban anak-anak tuh kayak itu aja, tanya Kak, kan dia bisa prediksi cuaca, kan dia kerjanya itu gitu. Lucu banget. Oh berarti secara nggak langsung kan dia udah nangkap gitu kalau ada pekerjaan yang nggak hanya tentang petani, polisi dan dokter itu membuat saya berhasil. Itu yang membuat semangat saya yang kerja di NGO juga kayak berusaha untuk menyebarkan informasi dan membuat pandangan mereka nggak hanya stuck di sana. Karena justru bintang-bintang kecil itu munculnya dari pedalaman itu gitu ya. Dan saya yakin satu statement, satu guru yang berkualitas akan membentuk 1000 atau ratusan murid yang lebih berkualitas lagi. Wah keren banget. Semoga setelah ini banyak sobat FRI yang juga bisa berbagi ya, membentuk bintang-bintang kecil itu menjadi bersinar lebih banyak lagi gitu ya. Dan apakah kedepannya ini bakal menambah sasaran sekolah lagi atau mungkin sasaran siswanya justru yang menjadi fokus utama, karena kan semakin kesini nih tantangannya banyak sekali nih ya, nggak cuman secara segi mobilitas transportasi, kondisi sekolahnya, secara fisik lah ya kita lihat ya, tapi tantangan yang tidak terlihat tapi berdampingan kayak teknologi, kemudian kayak perkembangan lainnya, karena ada dampak sosialnya juga kan yang tentunya itu secara tidak langsung itu pasti kena ke adik-adik yang ada di kondisi daerah pedalaman ini. Untuk hal itu kita tentu melihat yang pertama sekolah dan muridnya, dan nggak lupa terkait dengan guru-guru di sana juga. Bahkan guru-guru di sana juga perlu diperhatikan, perlu diperhatikan. Dalam artian saya nggak nutup kemungkinan prihatin terkait itu, karena banyak juga guru yang emang kewalahan terkait mengajarnya. Nggak hanya tempat tinggal, tetapi akses untuk menuju ke sananya. Kemarin kita kegiatan di Sekotong, di Lombok Barat, itu cukup dalam, tapi tempat tinggal gurunya itu ada di Narmada.
Oh, itu tiap hari bolak-balik. Jaraknya. Iya, Wah. jadi bayangin kayak, oh berat Ini juga. para guru harus dirayakan sih ya, Iya. kerja keras dan tekadnya untuk mengajar ya. Jadi ketika kita survei, kita melihat 3 hal itu, sekolahnya, siswanya, dan gurunya. Oh, Iya. oke. Dan kita berusaha untuk meninggalkan sesuatu atau meninggalkan impact. Dan kita memanfaatkan teman-teman dari tim 1000 Guru Lombok juga, mostly kebanyakan tim kita tuh bekerja di bidang lingkungan. Oke. Dan selaras dengan kalau nggak salah kurikulum dari sekolah atau dari menterinya terkait dengan ketahanan pangan. Jadi di sekolahnya itu diwajibin untuk menanam sesuatu yang memang bisa dipanen. Oke. Contohnya seperti tomat, cabai, kangkung, dan kita manfaatin teman-teman di 1000 Guru Lombok. Gimana nih kalau kita buatin satu demplot, satu area yang memang khusus kita nanti tanamin ini yang memang bisa dipanen untuk kegiatan di sekolahnya, untuk anak-anak mungkin jadi percontohan dan guru-gurunya untuk merawat hal tersebut. Jadi saya spill dikit, ada yang memang bisa buat pupuk kompos dan pupuk organik cair lainnya lah gitu. Dan ya mereka nyumbangnya itu, kemudian ada yang khusus desainer ataupun arsitek, kita buatin suatu template atau desain lah terkait dengan tanah yang memang bisa digunakan yang lebih bijak. Keren. Jadi memang kurikulumnya pun mata pelajaran pun nggak kalah sama yang di kota gitu ya. Betul. Yang di dalam buku pun juga penting, tapi yang ada di lingkungan justru jauh lebih penting juga untuk ada kolaborasi di situ ya. Betul. Karena memang pelajaran itu kan kalau di anak-anak zaman sekarang, anak zaman ini berasa tua banget ya anak zaman sekarang ya. Karena memang selain yang ada di dalam buku yang penting etika, sosial, karakter, pendidikan karakter itu justru lebih penting ya kan. Apalagi soalnya kita berdampingan, apalagi mayoritas juga di sini lahan pertaniannya begitu banyak begitu ya kalau bisa dibilang. Kemudian juga berdampingan sama peternakan dan pangan tadi itu yang Wibi sebutkan tadi. Dan apakah kedepannya nih, kalau misalnya kita lihat nih sebelum itu, apakah fasilitasnya yang di sekolah sendiri itu mendukung nggak sih untuk akses pembelajaran selain buku tadi ya? Ada pembelajaran lain seperti yang kayak tadi sosial, kemudian pendidikan karakter dan lain-lainnya. Untuk fasilitas, ya saya bilang jujur-jujuran juga cukup minim. Entah itu sekedar bangku, meja, ataupun sekedar perpustakaan, itu minim banget. Jadi kita berusaha berdiskusi dengan guru-gurunya, mereka sebenarnya butuhnya apa juga dari gurunya terkait dengan media ajar mungkin, ataupun kurikulumnya sendiri. Jadi kita berusaha untuk berdiskusi, kemudian kita rombak lagi dengan tim. Mereka butuhnya ini terkait dengan gurunya. Jadi sebenarnya kunci utamanya tuh ada di guru. Jadi ketika gurunya udah stabil, gurunya udah bisa sustain, maksudnya tidak ada kendala, itu kan otomatis secara nggak langsung murid-muridnya jadi lebih nyaman, jadi lebih belajarnya tuh lebih berjalan dengan baik lah intinya. Nyaman lah ya belajarnya, oke. Jadi kita berusaha untuk memberikan fasilitas yang lebih ataupun yang belum ada di sekolah itu. Oke, jadi fasilitas pun juga minim gitu ya, dengan kurikulum artinya berjalan pun juga seadanya. Betul. Sebelum komunitas ini hadir gitu ya untuk menjembatani itu. Kalau misalnya kita ngomongin soal perubahan ya kan, sebenarnya kalau ngomongin soal agent of change ini udah dari kapan tahun gitu kan ya, tapi kalau kita kembali lagi ke berdampakan dari komunitas 1000 Guru ini, kalau misal kita lihat Wibi sejauh ini udah hampir 1 dekade, seperti apa perubahannya yang terjadi sama adik-adik itu. Karena fokus kita kan membentuk mereka gitu kan. Apalagi ada wacana menuju Indonesia Emas 2045. Nah itu kayak gimana tuh Wibi? Oke. Ini balik lagi seperti saya bilang tadi, itu kan dari program-program kita, yang pertama tuh TNT, kemudian TNG. Iya. Saya ada satu sekolah kemarin survei di Lombok Tengah sebelum ke Batu Kliang Utara. Kita survei untuk sekolah TNG, dalam artian sekolah yang pernah kita datangi sebelumnya. Jadi kita sambang ada di daerah Lantan, dan ya ketika kita datang ke sana, itu sekitar, ini kegiatannya 7 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu. Kita masih melihat mereka tuh masih menyimpan pohon impian, dalam artian di ruangan mereka. Jadi
masih ada tuh nama dan cita-citanya mereka apa. Yeah. Dan secara nggak langsung kita ketemu sama anak-anak di sana. Jadi nanya lah, saya mikirnya dia kan udah kelihatan gede, antara SMA atau SMP gitu, iseng lah nanya, pernah tahu Seribu Guru Lombok nggak? Dan jawabannya iya, saya ingat kakak yang ini, saya ingat kakak yang gitu. Dan ya waktu itu dia kelas 2 SD, sekarang dia kalau nggak salah kelas 6 atau 7 tahun yang lalu, sekarang berarti kelas berapa ya? Antara kelas 8 atau kelas 9. Dan ya mereka tuh ternyata ingat dan senang sekali. Dalam artian apa yang diberikan, games apa yang diberikan itu masih ingat. Dan seperti yang Kania bilang ya tadi, dampaknya apa? Dan dia ada satu notes yang buat hati saya lumayan sedih saya denger ya. Tersentuh ya? Iya. Jadi ada kakak yang memberikan satu statement atau suatu pesan kalau janganlah nikah dini, kayak gitu loh. Pada intinya nikah dini itu nanti dampaknya seperti ini, kasihan orang tuanya, kasihan nenek kakeknya tempat dia tinggal, dan ternyata notes itu yang ditekankan di pikirannya. Jadi itu saya dikasih tahu sama kakak yang ini kalau untuk jangan nikah dini, nanti dampaknya ini bukan saya aja yang kasihan tapi orang tua dan nenek kakek saya yang kasihan. Jadi ternyata hal sederhana itu pun juga tersimpan di memorinya ya, dan itu saya dipegang. Itu sih, saya masih punya hutang ke kakak yang ini kalau nanti saya bakalan jadi dokter gitu. Amin. Wow. Itu yang buat ternyata kita perjalanannya cukup luas dan cukup ditanam oleh anak-anak di pedalaman. Sebenarnya itu ya yang upaya untuk meyakinkan itu loh, meyakinkan gimana akhirnya mereka tertanam di pikirannya mereka bahwa pendidikan itu sangat penting dan sebenarnya bukan hal sulit untuk dikejar selagi mau dan ada niat gitu ya. Oke, nah kalau misalnya, aduh, ini saya jadi ikut terharu juga dengan perjalanan ini ya. Karena kalau misalnya kita berbicara nih perbandingannya ketika ketemu sama anak-anak di kota begitu ya, yang besar lama di kota dengan pedalaman, itu sebenarnya ada gap dari segi karakter, pendidikan karakter kan. Nah kemudian gimana yang bisa kalian lakukan nih sebagai komunitas Seribu Guru, atau mungkin ada program atau mungkin strategi baru gitu ya, supaya pendidikan karakter yang ada di pedalaman itu supaya mereka tidak terlalu terkejut begitu ya ketika mereka mengalami perubahan zaman, atau mungkin mereka perubahan era, atau mungkin mereka mendapatkan suntikan-suntikan hal baru gitu yang kan kalian tidak 24 jam seterusnya akan bersama seperti itu kan. Pasti ada banyak hal-hal baru yang akan mereka dapatkan. Nah, menjaga hal tersebut nih kayaknya PR banget PR banget ya. Betul. Itu menjadi kendala dan ya PR banget. Dan mungkin semoga ini bisa membantu ya. Jadi di Januari besok kita ada open recruitment teams. Ini saya spill juga. Saya pengen ada tim dari kedokteran dan tim dari psikolog. Dalam artian dari kedua ini akan membentuk attitude, akan membentuk karakter, dan akan membentuk suatu pemikiran yang emang bahwa pendidikan itu emang penting banget, dan attitude itu terutama hal yang paling lumrah dan yang penting banget ya. Dan ya kita seperti semua tahu ya, kalau sekarang zamannya TikTok, Instagram yang emang terbuka dan tutur kata bahasa yang cukup kasar. Dan itu menjadi basic dan utama kita kalau kita akan memberantas hal tersebut. Jadi sebelum masuk kelas kita mengingatkan kepada anak-anak bahwa ya kata-kata yang cukup kasar itu di blacklist saja. Mana boleh dan tidak boleh gitu. Betul. Ya. Itu kita ada di lesson plan-nya, di media ajarnya ada yang do's and don'ts, hal yang nggak perlu dilakukan dan yang perlu dilakukan. Kita selalu menekankan hal tersebut. Tapi balik lagi ke yang seperti saya bilang, tahun depan itu ya insya Allah bakalan ada kelas tambahan dari tim kedokteran dan tim psikolog terkait hal itu, biar lebih masif dan biar lebih anak-anak itu lebih membuka mata kalau hal itu emang menjadi dasar dan menjadi penting. Dan ya kita juga nggak nutup kemungkinan anak-anak di pedalaman itu udah mulai mendapatkan distraksi, suntikan-suntikan terkait dengan hal yang terjadi di kota atau daerah saya lah gitu anggapannya.
Jadi mereka sekarang sibuk scroll HP, Nah, itu dia. mereka sibuk TikTokan. Bahkan kemarin ketika kita pentas seni, mereka malah membawakan lagu-lagu yang lagi viral di TikTok. Yang sebenarnya kita cuma nonton lagu apa ya? Nggak tahu. Lebih tahu mereka justru mereka ya. sing along gitu. Oke. Justru yang kayak lagu-lagu lagu-lagu kemerdekaan mereka nggak tahu gitu. Itu yang dia. miris. Jadi kita berusaha dan menjadi PR banget bagi kita sendiri untuk ya membawa hal perubahan itu sih. Pendidikan kewarganegaraan itu sebenarnya juga butuh ya, selain apa yang ada di buku. Karena kalau apa yang ada di buku pun juga kalau anak-anak nih udah gampang, ya udah taruh jadi bantal aja. Nggak apa-apa. Saya sendiri juga begitu, masih seperti itu gitu ya. Tapi semakin kesini karena pendidikan secara sosial pun juga itu justru penting. Itu banget. yang justru lebih lama tertanam di pikiran gitu ya. Terus juga bisa mengubah mindset. Dan cara memutuskan diri ke depannya seperti apa gitu ya. Itu sih. Wah, ini sih jadi apa ya sebenarnya ya, angin segar buat kita semua untuk mengubah itu semua. Dan tapi kalau misalnya dari satu daerah ke daerah lain gitu ya, dari ratusan siswa yang udah merasakan gitu pengajaran dari komunitas 1000 Guru, seperti apa sih respon mereka sejauh ini selain yang tadi Wibi sebutkan, atau mungkin mereka sudah mencoba hal baru, atau mungkin mereka sudah melakukan hal yang sebenarnya di luar ekspektasi kalian gitu. Selain yang tadi? Balik lagi, kebanyakan dari mereka itu kan, kalau ini mohon maaf kalau agak sedikit kasar ya, tapi ini realita yang ada di lapangan. Jadi kebanyakan dari mereka tuh setelah lulus SD itu biasanya melanjutkan pekerjaan dari orang tuanya. Entah itu menjadi petani, peternak, bahkan ke luar negeri untuk menjadi TKI. Jadi biasanya mereka template tuh, Kak, saya ngapain sih sekolah jauh-jauh? Toh ujung-ujungnya juga saya melanjutkan pekerjaan orang tua saya. Ada yang mengeluhkan seperti itu juga? Banyak. Bahkan ada yang ketika kita lagi media belajarnya, ketika teaching berjalan, itu mereka izin, Kak, saya jamnya lagi ini pulangin sapi saya, lagi pindahin sapi saya biar dia bisa makan ke kebun yang lain gitu. Jadi mereka izinnya itu karena template-nya ketika udah tamat SD ataupun tamat SMP, kalau nggak nikah ya melanjutkan pekerjaan itu. Nah, hal yang menjadi kaget juga, dampaknya ternyata nyata bagi kita semua tim, cukup kaget. Kita di reach out lewat Instagram kalau dari mereka ada yang udah kuliah. Oh iya? Wah, luar biasa. Ternyata kayak dampaknya berdampak itu ya. Jadi dia bilang kalau itu terinspirasi dari kakak volunteers yang ini gitu. Jadi secara nggak langsung kan nyatanya lebih ke tim dari 1000 Guru Lombok yang memang menjembatani itu. Jadi kita ngabarin volunteers itu, Kak, ini dampaknya. Jadi luar biasa. Jadi makin lebih semangat lagi gitu itu ya. Maksudnya. Tapi kalau misalnya kita lihat nih spesifiknya nih, lebih banyak menyasar SD, SMP, SMA? SD. Jadi dari SD ini kan karena sudah 1 dekade gitu ya. Jadi terlihat begitu masif perubahannya ya. Alhamdulillah. Dan pendekatan itu sih yang penting ya. Betul. Jadi sampai akhirnya bisa merubah itu. Oke, satu kalimat yang bisa menggambarkan komunitas 1000 Guru dan mewakili semua pengalaman Wibi setelah turun lapangan bersama teman-teman. Oke, ini sekalian pesan aja kali ya. Boleh. Jadi mungkin yang pertama dari saya, maksudnya hal yang saya dapetin, pendidikan itu ternyata sangat penting dan itu membuka peluang yang sangat besar. Jadi nggak ada yang namanya pendidikan itu stuck sampai sana aja. Dan itu pendidikan itu nggak hanya terkait tentang belajar, kemudian lulus, kemudian kita menjadi pekerja yang contohnya petani dan segala macam lainnya. Kita ternyata membuka peluang yang lebih besar. Contohnya seperti generasi kita yang sekarang. Kenapa dinamakan petani milenial? Kenapa
nggak besok kita membuka petani Gen Z aja, yang contoh sekarang mager-mageran di rumah menghasilkan uang. Jadi seperti itu, pendidikan itu sangat penting dan membuka pemikiran kita terhadap petani Gen Z itu. Jadi nggak hanya tentang petani, masih banyak sebenarnya pekerjaan-pekerjaan lainnya yang membuka peluang bagi anak-anak di pedalaman. Jadi pendidikan itu sangat penting, pendidikan itu sangat membuka pintu yang lebih lebar lagi terkait dengan kesempatan itu. Jadi itu yang pertama menjadi sasaran dan PR kita terhadap teman-teman atau anak-anak yang di pedalaman. Jadi nggak hanya tentang anak-anak, tetapi guru dan sekolahnya juga. Dan bagi teman-teman mungkin yang nggak kedapatan open recruitment-nya, jangan berkecil hati, masih ada kegiatan-kegiatan lainnya, masih ada hal yang bisa dilakuin seperti menyalurkan tangan ataupun menyalurkan donasi untuk anak-anak yang di pedalaman. Jadi nggak hanya niat baiknya stuck sampai di sana, tapi niat baik itu bisa kita salurkan dengan berbagai macam cara anak-anak di pedalaman tersebut. Jadi ya nggak ada salahnya berniat baik, nggak apa-apa niat baik dulu, nanti pasti akan berdampak besar dan ya nggak ada salahnya untuk berbuat baik ya. Jadi untuk ikut 1000 Guru Lombok nanti pantengin aja di media sosialnya, nanti kita akan membantu menyalurkan niat baik tersebut. Karena pada nyatanya peduli itu butuh aksi. Peduli itu butuh aksi. Terima kasih Wibi sudah berbagi ya. Karena memang pendidikan itu adalah sesuatu yang kita perjuangkan dan mimpi, cita-cita itu adalah hak semua orang yang patut dan bisa diraih oleh siapapun. Anak muda jangan mageran di rumah, gabung ke komunitas 1000 Guru, mulai bergerak dari keresahan yang ada, nggak cuma keresahan diri sendiri ya, tapi keresahan teman-teman kita di luar sana yang membutuhkan bantuan lewat cara yang sederhana tapi berdampak lebih besar. Dan nantikan ngobrol konten di episode selanjutnya. Akhirnya saya Kania pamit. Kita jumpa lagi. Bye-bye.